Presiden Joko Widodo masih memberi perhatian serius soal kelangkaan minyak goreng yang dianggap tak kunjung tuntas. Yang terbaru, Presiden menunjuk Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, turun tangan. Atas penunjukan Presiden ini, Luhut menyatakan akan segera menyelesaikan masalah minyak goreng. Presiden merintahkan saya untuk ngurus minyak goreng. Jadi sejak 3 hari yang lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng dan kita berharap itu bisa nanti kita tidak terlalu lama kita selesaikan. Penunjukan Luhut menangani minyak goreng dinilai anggota DPR fraksi Gerindra Andre Rosiade sebagai bentuk kekesalan Presiden Joko Widodo. Ya, mengenai penunjukan Pak Luhut menjadi Menteri Koordinator yang bertanggung jawab untuk penyelesaian minyak goreng, menurut saya itu bagian dari kekesalan Presiden Jokowi kepada pembantu-pembantunya yang sampai saat ini tidak mampu dan tidak bisa menyelesaikan sengkarut minyak goreng, sehingga Presiden mengeluarkan aji pamungkas beliau, Pak Luhut lagi, Pak Luhut lagi. Bersamaan dengan penunjukan Luhut, kerja Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi makin dipertanyakan karena persoalan minyak goreng ini menjadi tugas pokok kementerian yang ia pimpin. Belum lagi desakan mundur terhadap Mendak telah disampaikan sejumlah pihak, terlebih dengan adanya tersangka mafia minyak goreng yang melibatkan anak buahnya. Tim Liputan Kompas TV. Pro kontra muncul setelah Presiden menunjuk Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menangani minyak goreng. Benarkah ini bentuk kekecewaan Presiden atas persoalan yang tidak kunjung tuntas? Kami membahasnya bersama anggota Komisi 6 DPR fraksi Gerindra Andre Rosiade. Selamat sore Bung Andre. Selamat sore Mbak Cindy. Bung Andre, Anda menyebutkan Luhut lagi untuk bisa mengatasi atau ditunjuk oleh Presiden untuk mengatasi masalah minyak goreng. Apa yang ingin Anda sampaikan dengan pernyataan Luhut lagi kepada Presiden soal ini? Yang pertama, ini mungkin puncak kekesalan Presiden Jokowi terhadap pembantu Presiden yang tidak mampu menyelesaikan dan mengurai sengkarut kasus minyak goreng. Sehingga Presiden perlu mengeluarkan aji pamungkasnya yang seperti saya sampaikan, yaitu Pak Luhut lagi. Nah, harapan kami tentu di DPR, di Komisi 6 terutama, tentu dengan penunjukan Pak Luhut ini bisa menyelesaikan sengkarut kasus minyak goreng ini, di mana minyak goreng curah itu diharapkan bisa ditemui oleh masyarakat, didapat oleh masyarakat dengan harga 14.000 sesuai dengan HET, dan juga harga TBS petani pun bisa pulih kembali sehingga petani pun bisa untung. Nah, kami optimis terus terang. Kenapa Mbak? Pertama, figur Pak Luhut ya. Kita tahu Pak Luhut adalah figur yang selama ini kalau terjadi bottleneck, Presiden memberikan tugas dan alhamdulillah tugasnya terdeliver. Salah satunya contoh COVID ya. Nah, yang kedua adalah pemerintah sudah belajar banyak dari kesalahan penerapan DMO dan DPO di Permendak 6 tahun 2022. Makanya pemerintah kan menerbitkan 2 Permendak baru, yaitu Permendak 30 tahun 2022 mengenai tata kelola dan tata cara ekspor, dan juga Permendak nomor 32 tahun 2022 mengenai pelaksanaan tata kelola DMO dan DPO minyak goreng. Bung Andre, kenapa Luhut yang adalah seorang Menko Kemaritiman dan Investasi, bukankah masalah minyak goreng ada di Menteri Perdagangan, Menperin yang semuanya di bawah Menko Perekonomian? Apakah ini berarti Presiden Jokowi tidak percaya pada Mendak, Menperin, dan Menko Perekonomian? Kalau kesal, saya meyakini Presiden sudah kesal. Tapi kalau soal percaya atau tidak percaya, ya silakan Mbak Cindy tanya dengan Presiden Jokowi ya, karena itu domainnya Presiden. Tapi tentu pro dan kontra ya timbul di tengah masyarakat soal penunjukan Pak Luhut, itu hal yang wajar. Namanya juga negara demokrasi ya. Kalau ada yang bilang Pak Luhut lagi, ya wajar saja. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi yang paling penting substansinya apa? Harapan kita dengan penunjukan Pak Luhut, lalu dengan Permendak 30 dan 32 yang baru dikeluarkan oleh pemerintah per 23 April ini benar-benar efektif. Karena apa?
nanti per 31 Mei akan ada pelaksanaan DMO DPO lagi. Kalau dulu pengawasannya by dokumen, Mbak Siti. Kalau sekarang nanti pengawasannya itu ada Satgas Pangan yang memastikan bahwa minyak goreng curah itu dengan harga 14.000 itu tersedia di pasar, tersedia dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat, barulah persetujuan ekspornya dikeluarkan. Jadi akan ada pengawasan di lapangan oleh Satgas Pangan. Baru nanti Satgas Pangan bilang oke, barangnya ada, baru nanti persetujuan ekspor baru dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Jadi ini belajar banyak dari kasus IWW, kasus DPO dan DMO di bulan Februari yang gagal kemarin. Artinya permasalahan-permasalahan selama ini yang terjadi sejak akhir tahun lalu tidak bisa diselesaikan oleh Mendak, Menperin, dan Menko Perekonomian sampai harus Menko Marves turun tangan. Ya faktanya kan seperti itu, Mbak. Sehingga Pak Luhut yang diberikan tugas baru oleh Presiden, dan harapan kami tidak usah, menurut saya Mbak Siti, kita tidak usah berdebat soal kenapa Pak Luhut. Pro dan kontra wajar. Yang paling penting sekarang kita tunggu aksi nyata Pak Luhut, kita tunggu kerja nyata Pak Luhut, dan kami di Komisi 6 akan mendukung. Sehingga 2 minggu ini urusan minyak goreng ini bisa tuntas. Sekali lagi Mbak, tujuannya apa? Tujuannya untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, negara tidak boleh kalah dengan oligarki. Itu yang paling penting. Menurut Anda Bung Andre, apakah ini lebih baik diganti Menteri Perdagangannya, Menteri Perindustrian soal permasalahan minyak ini, atau dengan Luhut Binsar Panjaitan saja cukup untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Sekali lagi Mbak, soal pergantian menteri itu kewenangan Presiden Jokowi. Itu satu. Yang menurut saya sekarang Presiden sudah memutuskan Pak Luhut diberikan kewenangan penuh, ya sudah, kita tunggu saja aksi konkret Pak Luhut, dan kami di DPR akan mendukung langkah penuh pemerintah. Mudah-mudahan 2 minggu ini selesai dan rakyat tidak sulit lagi. Baik, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan kurang dari 2 minggu akan menyelesaikan permasalahan minyak goreng ini. Padahal sebelumnya dia juga menyebut permasalahan minyak goreng dari hulu sampai hilir. Bisakah dalam waktu 2 minggu Luhut Binsar Panjaitan menyelesaikan permasalahan ini? Ya, kalau dengan peraturan yang baru, ya, dan pengalaman pemerintah gagal sebelumnya, lalu pemerintah bikin peraturan baru, dan yang paling penting ketegasan, nyali, komitmen, dan konsistensi dan keberpihakan, insya Allah pemerintah bisa. Ini soal nyali, komitmen, dan keberpihakan, Mbak. Kalau pejabatnya berpihak sama rakyat, insya Allah beres. Kalau pejabatnya berani lawan oligarki, insya Allah beres. Apa yang Anda maksud dengan dibutuhkan nyali dan komitmen? Kenapa ada nyali di situ? Pak, saya dari awal menyampaikan bahwa sekali lagi negara ini kalah dengan oligarki. Kenapa saya sampaikan negara kalah dengan oligarki? Bahkan kemarin kami rapat dengan Dirut PTPN 3, Dirut PTPN Holding. Dirut PTPN 3 Holding itu menyampaikan bahwa modal minyak goreng dalam kemasan itu di bawah 10.000. Itu kemasan, bukan minyak goreng curah. Jadi kalau pengusaha oligarki itu Mbak punya kebun sawit sendiri, punya pabrik kelapa sawit sendiri, punya pabrik minyak goreng sendiri, punya distribusi D1 dan D2 sendiri. Lalu kenapa itu minyak goreng kemasan? Kenapa minyak goreng curah juga sulit untuk ditemukan dengan harga 14.000? Sekali lagi, ini negara tidak boleh kalah dengan oligarki. Dan saya meyakini Presiden Jokowi sudah tahu soal itu. Makanya kemarin waktu Permendak 30 dan 32 dibikin itu Sabtu dan Minggu sampai pagi itu dini hari pemerintah bekerja. Itu juga. Jadi butuh nyali ya, Bung Andre. Dan saya meyakini Presiden akan tuntaskan ini. Pak Luhut akan baik. Bung Andre, dalam pernyataan terbaru soal minyak goreng di Purwakarta hari ini, Luhut menyatakan bahwa tindakan penyelewengan pangan sebagai upaya subversif. Kita akan dengarkan pernyataan lengkap dari Luhut Binsar Panjaitan. Ya. Jadi orang yang mengganggu itu saya bilang nanti seperti subversif aja itu. Ya mengganggu distribusi pangan. Nanti kita juga mau buat semua nanti pangan seperti ini. Kedelai, semua pangan lah. Jadi jangan ada lagi orang bisa mengganggu distribusi daripada pangan. Oke, tindakan penyelewengan pangan sebagai upaya subversif. Tidak lagi bicara soal minyak goreng, tapi juga berbicara soal komoditas lain nih, Menko Luhut Binsar Panjaitan. Gimana Mas Andri tanggapan Anda? Ya, makanya tadi saya bilang, pemerintah sudah belajar banyak kegagalan Permendak nomor 6 tahun 2022. Ya, soal DMO DPO, makanya pemerintah bentuk namanya Permendak 32. Dan di situ pengawasannya melibatkan Satgas Pangan. Sehingga
tadi Pak Luhut bilang kan, komoditas pangan apapun nanti akan diawasi. Karena ada Satgas Pangan sekarang, Pak. Akan ada ketegasan dan penegakan hukum dari pemerintah. Intinya sekali lagi, urusan minyak goreng akan selesai kalau pemerintah berani melawan oligarki. Intinya Jadi seperti itu. Luhut Binsar Panjaitan menurut Anda juga akan turun sampai ke Satgas Pangan untuk mengawasi ini? Menurut Anda? Ya, karena memang aturannya sekarang seperti itu. Nanti per 31 Mei itu kan pemerintah akan melaksanakan aturan DMO DPO. Jadi pengusaha minyak goreng yang boleh ekspor itu harus memastikan minyak goreng produksi mereka itu sampai ke pasar dan dipastikan diguyur dulu pasar, lalu dipastikan harganya 14.000 dulu, baru nanti persetujuan ekspornya disetujui oleh Kementerian Perdagangan. Ini aturan baru. Kalau dulu pengawasannya hanya cukup dengan dokumen, kalau sekarang Satgas Pangan yang mengawasi langsung dan memastikan keberadaan fisik minyak goreng curahnya. Bung Andre, Anda yakin Menko Luhut bisa menyelesaikan permasalahan minyak goreng dan akan mendukung dari sisi parlemen atau DPR? Menurut Anda, kapan kita bisa melihat perubahan yang dibawa oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk mengatasi ini? Harapan kami tentu pertengahan Juni ini bisa kita tunggu. Kalau Pak Luhut bilang 2 minggu, ya saya anggap 3 minggu lah, insya Allah bisa selesai. Baik, kita akan lihat bagaimana kerja dari Menko Marves untuk mengatasi permasalahan minyak goreng yang sudah dialami oleh masyarakat sejak akhir tahun lalu. Terima kasih Andre Rosiada telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini.